Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Project Based Learning dalam MK Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nur Izati SPD MSI. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nindi Junika dengan NIM 190384202029 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada silabus, kedua ada program tahunan, yang ketiga ada program semester, yang keempat ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP, kemudian ada instrumen penilaian, dan yang terakhir adalah bahan ajar. Nah, dalam silabus, apa sih pengertian dalam silabus dan apa sih komponen yang ada dalam silabus? Nah, baik, pengertian dari silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu. Nah, adapun komponen-komponen yang ada dalam silabus yaitu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, sumber belajar, dan alokasi waktu. Nah, kemudian ada program tahunan. Apa sih pengertian dari program tahunan? Apa sih komponen-komponen yang terdapat pada program tahunan? Kemudian bagaimana sih tabel dalam program tahunan? Nah, yang pertama, pengertian dari program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Kemudian ada komponen dalam program tahunan, yaitu identifikasi, yang di dalamnya ada satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun ajaran, kemudian ada kompetensi inti, alokasi waktu, dan keterangan. Nah, berikut adalah tabel program tahunan, bisa dilihat ya. Nah, program semester. Apa sih pengertian dari program semester? Apa sih komponen yang terdapat dalam program semester? Dan bagaimana sih tabel dari program semester tersebut? Nah, program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester berikutnya atau semester tersebut. Nah, apa sih komponen dalam program semester? Nah, ada identitas yang di dalam ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Kemudian ada standar kompetisi, ada kompetisi dasar, ada materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Nah, berikut bisa dilihat tabel dari program tahunan. Nah, di situ ada nomor KI, nomor KD, materinya, alokasi waktunya, dan bulan-bulannya serta keterangan. Nah, bisa dilihat ada alokasi waktunya. Yang pertama menganalisis isi data, ada Juli 55 sehingga 20 jam pelajaran, menentukan rata-rata ada 25 jam pelajaran, yang menentukan median dan modus ada 25, serta cadangannya ada 15 jam pelajaran, kemudian jumlah dari jam alokasi waktu adalah 85 jam pelajaran. Nah, kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, apa sih pengertian dari rencana pelaksanaan pembelajaran? Kemudian apa sih komponen-komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran? Kemudian bagaimana sih langkah-langkah dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran? Nah, bisa dilihat. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dari perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetisi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan oleh silabus. Nah, adapun komponen dari RPP, yang pertama ada identitas, yang di dalamnya adalah materi pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua ada kompetisi inti, kompetisi dasar, indikator pencapaian kompetisi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan remedial, kemudian ada media, bahan, dan sumber belajar. Nah, untuk langkah-langkah dalam penyusunan RPP, yang pertama menuliskan identitas mata pelajaran, menuliskan kompetisi dasar, menuliskan indikator, merumuskan tujuan pembelajaran, menuliskan materi ajar, alokasi waktunya, menentukan metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar, kemudian merumuskan kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, nanti di bawah
YouTube ini saya akan menaruh link untuk melihat laporan dari perencanaan pembelajaran saya. Di dalamnya ada RPP. Bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian kita lanjutkan instrumen penilaian. Nah, yang pertama pengertian instrumen penilaian, yang kedua teknik penilaian. Nah, pengertian dari instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian. Instrumen penilaian dapat berupa tes atau non-tes, dan observasinya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Kemudian ada teknik penilaian. Yang pertama ada sikap. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru, penilaian diri, penilaian antar teman, dan yang kedua, pengetahuan, tertulis uraian, tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan penugasan. Nah, tugas rumah, peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian. Yang ketiga ada keterampilan. Penilaian portofolio, kumpulkan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik seperti catatan PR atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian ada bahan ajar. Apa sih pengertian dari bahan ajar dan materi apa yang ada dalam project based learning saya? Nah, bahan ajar merupakan segala bahan informasi yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari komponen yang dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penilaian implementasi pembelajaran. Nah, kemudian materinya yaitu tentang statistika, yang di dalamnya adalah tabel, diagram batang, diagram baris, dan diagram lingkaran. Nah, yang kedua ada MEAN. MEAN suatu data adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, bisa kita rumuskan atau MEAN itu dirumuskan sebagai berikut jumlah seluruh data dibagi banyak data. Kemudian ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari banyak kumpulan data. Dan yang keempat ada median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Nah, kemudian itu saja mungkin yang dapat saya presentasikan. Terima kasih banyak.